Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Septa Indriza dengan NIM J1A118047 kelas R001, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi biologis komponen pangan yang diampu oleh Bapak Mursyid SGZ MSI. Berikut penjelasannya. Sebelum saya membahas mengenai jurnal saya kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang tema kita hari ini, yaitu bioavailabilitas lemak. Bioavailabilitas itu sendiri merupakan ketersediaan atau keberadaan zat gizi yang dapat digunakan oleh tubuh untuk melakukan proses metabolisme. Adapun jurnal yang saya review kali ini berjudul Aktivitas Antihiperlipidemia Ekstrak Buah Okra atau Abelmoschus eslentus L. Monch pada tikus yang diinduksi emulsi lemak. Jurnal Farmasi Indonesia, volume 17, nomor 01, Juli 2020, halaman 149 sampai 157. Penulis yaitu Widya Aligita, Dulce de Sous Tipo, dan Eli Susilawati. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi aktivitas antihiperlipidemia dari ekstrak buah okra. Dyslipidemia merupakan gangguan metabolik yang ditandai dengan ketidaknormalan kadar lipid dalam darah, meliputi peningkatan kadar kolesterol atau trigliserida atau keduanya, atau penurunan HDL atau high density lipoprotein. Dyslipidemia seringkali dihubungkan dengan gejala sindrom metabolik lain seperti hipertensi, diabetes, aterosklerosis, dan penyakit kardiovaskular. Pencegahan hiperlipidemia dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu terapi farmakologi dan non-farmakologi. Terapi non-farmakologi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Secara umum dengan merubah pola hidup yang lebih baik seperti terapi nutrisi medis, diet seimbang dan rencana makan yang seimbang, menjaga berat badan, membatasi kalori, dan olahraga. Sedangkan untuk rencana farmakologi, terdapat beberapa golongan obat yang biasa digunakan. Salah satunya adalah golongan statin atau simvastatin. Namun, seperti obat-obatan lain, golongan statin memiliki beberapa efek samping. Salah satu sayuran yang berpotensi digunakan sebagai terapi nutrisi untuk penderita hiperlipidemia adalah buah okra. Okra yang memiliki nama latin Albus moschensis L. Monch dan termasuk ke dalam famili Molvaceae biasa dimanfaatkan sebagai sayuran. Kandungan mucilago yang tinggi dari buahnya akan memberikan tekstur berlendir ketika dimasak. Selain itu, buah okra juga kaya vitamin, mineral, serat, dan karbohidrat. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa buah okra memiliki aktivitas dalam menurunkan kadar kolesterol total, trigliserida, LDL, dan meningkatkan kadar HDL. Metode penelitian kali ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama, pembuatan ekstrak air buah okra, yaitu pembuatan ekstrak buah okra dilakukan dengan cara dingin, yaitu dengan cara dijus menggunakan pelarut air. Kemudian hasil jusan diperas menggunakan kain batis sehingga diperoleh fitrat. Fitrat kemudian dipekatkan menggunakan freeze dryer dan didapat ekstrak air buah okra dalam bentuk serbuk. Yang kedua, uji aktivitas antihiperlipidemia. Penelitian ini menggunakan true eksperimental yang dilakukan secara in vivo. Hewan yang digunakan dalam penelitian
putih jantan jalur Wistar yang berumur 2-3 bulan dengan bobot 200-250 gram dengan kondisi badan sehat. Perlakuan yang dilakukan yaitu tikus jantan diaklimatisasi selama 7 hari dan kemudian diukur kadar lipid darah awalnya. Tikus dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu kelompok kontrol negatif, yaitu kelompok yang tidak diberikan induksi lemak. Kedua, kelompok kontrol positif, yaitu diberi induksi lemak. Ketiga, kelompok simvastatin, yaitu obat yang berfungsi untuk menurunkan kolesterol dengan kadar 10 mg per kilogram berat badan. 4, kelompok ekstrak air buah okra sebesar 50 mg per kilogram berat badan. Kelima, kelompok ekstrak air buah okra 100 mg per kilogram berat badan. Keenam, kelompok ekstrak air buah okra dengan 200 mg per kilogram berat badan. Perlakuan dilakukan selama 35 hari. Parameter yang diukur adalah kadar kolesterol darah total, trigliserida, dan kolesterol LDL pada saat sebelum perlakuan dan pada saat akhir setelah perlakuan. Pada parameter kadar kolesterol yang terlihat pada tabel 2, yaitu kelompok kontrol positif mengalami kenaikan yang signifikan secara statistik jika dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian emulsi lemak selama 35 hari mampu meningkatkan kadar kolesterol total pada hewan uji. Pada kelompok yang diberikan perlakuan, baik dengan simvastatin ataupun ekstrak buah okra dengan variasi dosis, mengalami penurunan kadar kolesterol total. Walaupun hanya kelompok simvastatin ekstrak air buah okra dosis 100 mg per kilogram berat badan dan dosis 200 mg per kilogram berat badan yang menunjukkan kadar lebih rendah secara signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol positif. Sedangkan jika dibandingkan dengan kelompok simvastatin, hanya kelompok ekstrak air buah okra dosis 100 mg per kilogram berat badan dan 200 mg per kilogram berat badan saja yang menunjukkan aktivitas yang sebanding dalam menghambat kenaikan kadar kolesterol total. Pada parameter kadar trigliserida, hasil pengukuran kadar trigliserida pada saat sebelum dan setelah 35 hari pemberian ekstrak air buah okra ditunjukkan oleh tabel 3. Kadar trigliserida kelompok kontrol positif mengalami kenaikan yang signifikan secara statistik jika dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian emulsi lemak selama 35 hari mampu meningkatkan kadar trigliserida pada hewan uji. Pada kelompok yang memberikan perlakuan, baik dengan simvastatin ataupun ekstrak air pada buah okra dengan 3 variasi dosis, mengalami penurunan kadar trigliserida. Walaupun hanya kelompok simvastatin ekstrak air buah okra dosis 100 mg per kilogram berat badan dan dosis 200 mg per kilogram berat badan yang menunjukkan kadar trigliserida yang lebih rendah secara signifikan jika dibandingkan dengan kelompok kontrol positif. Sedangkan jika dibandingkan dengan kelompok simvastatin, hanya kelompok ekstrak air buah okra dosis 100 mg per kilogram berat badan dan 200 mg per kilogram berat badan saja yang menunjukkan aktivitas yang sebanding dan dalam menghambat kenaikan kadar trigliserida. Pada parameter kadar LDL, hasil pengukuran kadar kolesterol LDL pada saat sebelum dan setelah 35 hari pemberian ekstrak air buah okra ditunjukkan oleh tabel 4. Kadar kolesterol LDL kelompok kontrol positif mengalami kenaikan yang signifikan secara statistik jika dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian emulsi lemak selama 35 hari mampu meningkatkan kadar kolesterol LDL pada hewan uji. Pada kelompok yang diberikan perlakuan, baik simvastatin maupun ekstrak air buah okra dengan 3 variasi dosis mengalami penurunan kadar kolesterol LDL. Walaupun hanya kelompok simvastatin,
ekstrak air buah okra dosis 100 mg dan dosis 200 mg menunjukkan kadar kolesterol LDL yang lebih rendah secara signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol positif. Berdasarkan hasil pengukuran kolesterol total, trigliserida, dan LDL, dapat dilihat bahwa pemberian ekstrak air buah okra dengan dosis 100 mg per kilogram berat badan dan 200 mg per kilogram berat badan mampu menurunkan kadar lipid secara signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol positif. Aktivitas antihiperlipidemia pada kedua dosis ini dapat dikatakan setara dengan aktivitas simvastatin sebagai obat standar hiperlipidemia. Tandai dengan tidak adanya perbedaan bermakna secara statistik jika dibandingkan dengan kelompok simvastatin. Kesimpulan yang diperoleh dari jurnal penelitian ini yaitu ekstrak air buah okra pada dosis 100 mg per kilogram berat badan memiliki efektivitas yang paling baik dalam menurunkan kadar kolesterol total, trigliserida, dan kadar LDL. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.